Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Hari ini kita masuk pelajaran Akidah Akhlak dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha, di mana setelah sholat Id biasanya kita melaksanakan kurban. Nah, ternyata menurut sejarah, kurban pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Jadi, di sini ibu tidak akan menerangkan biografi Nabi Ibrahim alaihi salam karena ibu yakin ananda semua sudah mempelajarinya sewaktu SD. Maka hari ini kita memfokuskan pembahasan pada ujian Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anak kesayangannya, yaitu Ismail alaihi salam. Kita akan mempelajari secara singkat kisah mengorbankan Nabi Ismail, dalil, dan juga hikmah dari kisah tersebut. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya, karena ibu akan membagikan link quizzes di mana ananda semua wajib mengisinya untuk mengisi nilai harian kita. Nabi Ibrahim alaihi salam mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan Siti Hajar, serta memiliki dua anak yang bernama Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim alaihissalam saat lahir anak pertamanya, yaitu Ismail, Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya tersebut. Padahal beliau telah menanti berpuluh-puluh tahun agar dapat dikaruniai anak. Karena kecintaan dan ketakwaannya kepada Allah, maka ketika Nabi Ismail alaihi salam beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali diuji oleh Allah agar menyembelih anaknya tersebut. Nah, anak tersebut yang didamba-dambakannya dengan doa Rabbi habli minas sholihin yang dijelaskan di dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 berikut ini. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شاء الله من الصابرين. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Kemudian, Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah penyembelihan ketika keduanya pasrah dan ketika Ibrahim alaihi salam menempelkan pisau di leher Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil Ibrahim alaihi salam. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia menyembelih anaknya Ismail dengan tulus dan ikhlas. Melihat ketakwaan beliau tersebut, Allah kemudian mengganti Ismail dengan seekor kambing. Untuk menghormati peristiwa tersebut, umat Islam di setiap tanggal 10 Zulhijjah melakukan penyembelihan hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya wafat dalam usia lebih dari 200 tahun. Kemudian dakwahnya digantikan kedua anaknya, yaitu Ismail dan juga Ishak. Keduanya pun juga diakui sebagai nabi. Nah, hikmah dari kisah tersebut adalah senantiasa menjadikan diri kita sebagai seorang muslim yang beristiqomah, ikhlas, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mempercayai bahwa kekuatan, pertolongan, serta keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah ada. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim memiliki Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin egomu, atau Ismailmu adalah sesuatu yang kau sayangi dan kau pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak pernah diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa diisi jawaban yang ada di Quizizz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.